Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they cut strapped. Hold up, what it not, 45 scope attached. Like whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA, kembali lagi dengan kami dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi dan klasifikasinya. Nah, sebelum masuk ke video pembelajaran, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga video ini dapat membantu. Sobat IPA, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Aning Saningsih dengan NIM 21231115, yang kedua ada Dwi Retnoningsih dengan NIM 21231123, yang ketiga ada Putri Maharani dengan NIM 21231087, yang keempat ada Silviana Amira dengan NIM 21231145, dan terakhir ada Rihadatul Aisy dengan NIM 21231141. Nah, teman-teman, nah itu adalah perkenalan dari kami. Nah, sekian dari perkenalan dari kami. Mari kita masuk ke video pembelajarannya. Itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, apa contoh dari materi nih kakak? Contoh dari materi itu adalah meja, kursi, pintu, segala yang ada di sekeliling kita. Pokoknya dia adalah yang memiliki massa dan menempati ruang. Adalah seperti air dan batu. Nah, hantu itu apakah termasuk materi, Kak? Hantu tidak termasuk materi ya, teman-teman. Karena dia tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Dia menempati ruang, tetapi dia itu gaib, teman-teman, tidak dapat kita lihat. Materi dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan wujudnya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Contohnya seperti batu, bata, kelereng, dan besi. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Contoh dari zat cair ini adalah minyak dan air. Yang ketiga adalah zat gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Karakteristik dari zat ini tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Pada umumnya, gas tidak berwarna dan tidak berbau. Contohnya udara, oksigen, karbon dioksida, balon, dan lain sebagainya. Perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Berdasarkan volume, zat padat memiliki volume yang tetap, sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Pada gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Berdasarkan jarak antar partikelnya, zat padat mempunyai partikel yang sangat padat dan rapat. Zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang daripada zat padat, sedangkan pada zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Selanjutnya, berdasarkan pergerakan partikel. Partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan partikel pada zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Partikel pada zat gas dapat bergerak sangat bebas. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat dihasilkan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Pada campuran dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran heterogen berdasarkan jenisnya dibagi menjadi koloid dan suspensi, sedangkan pada campuran homogen termasuk dalam larutan. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya Sobat IPA. Nah, telah dijelaskan tentang perbedaan zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah, sekarang kita asah pemahaman teman-teman ya sahabat IPA. Berikut ada satu contoh soal untuk mengetes pemahaman dari Sobat IPA. Sebuah benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, jarak antar partikelnya sangat jauh. Yang kedua, gerakan partikelnya itu sangat bebas. Dan yang ketiga, gaya tarik antar partikelnya itu sangat lemah. Benda tersebut berwujud cair. Benar atau salah? Yap, benar sekali teman-teman. Jawabannya salah ya teman-teman. Jika jarak partikelnya itu sangat jauh dan tarikan antar partikelnya itu sangat lemah, itu berwujud zat gas. Berikut benda di bawah ini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk volume yang tetap. Bentuk volumenya bergantung pada wadahnya. Jarak antar partikelnya lebih renggang. Dan partikel-partikelnya dapat bergerak namun terbatas. Zat apakah aku? Nah, benar sekali Sobat IPA, aku adalah zat cair. Zat cair mempunyai volume yang tertentu mengikuti dari wadahnya. Dan jarak antar partikelnya itu juga jarak antar partikel dari zat cair itu lebih renggang. Dan pergerakan dari partikel zat cair ini dapat bergerak namun tidak bebas ya teman-teman, tidak seperti zat gas. Nah, dengan begitu teman-teman sudah bisa ya memahami perbedaan sifat-sifat zat-zat cair. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang unsur, yang dimana unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dari unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur bukan logam dan unsur logam. Yang pertama unsur logam, yaitu unsur yang berbentuk padat dalam suhu normal dan dapat mencair jika dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Dari unsur logam tersendiri berikut nama unsur dan lambangnya. Nah, aluminium yaitu dengan lambang Al, emas dengan lambang Au, dan perak dengan lambang Ag. Selanjutnya ada kalsium yaitu dengan lambang Ca, dan tembaga dengan lambang Cu, dan besi dengan lambang Fe, dan natrium dengan lambang Na, dan juga ada timbal dengan lambang Pb. Selanjutnya unsur bukan logam. Nah, unsur bukan logam itu bentuk unsur ini bisa padat, gas, ataupun cair dengan ciri yang berbeda dari unsur logam, yakni tidak mengilap, serta biasanya tidak dapat dibentuk dan ditempa seperti logam. Nah, unsur logam juga memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan titik leleh logam. Nah, adapun nama dan lambang dari unsur bukan logam, yaitu oksigen dengan lambang O, dan hidrogen dengan lambang H, dan karbon dengan. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Nah, berikut merupakan gambar pada periodik unsur tersebut, yang dimana pada baris horizontal itu merupakan namanya periode, sedangkan pada kolom vertikal itu dengan nama golongan. Selanjutnya untuk perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, dari logam itu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, sedangkan bukan logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, di logam sendiri dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan bukan logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, di logam konduktor listrik dan panas, dan bukan logam non-konduktor kecuali grafit. Unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Nah, atom merupakan sebuah bahan yang secara kimiawi tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, atom artinya tidak berbagi. Contohnya hidrogen, karbon, oksigen, dan banyak lainnya. Berarti atom merupakan satuan terkecil pembentuk sebuah materi. Selanjutnya, pada partikel penyusun atom yaitu memiliki elektron. Ini merupakan elektron dan juga proton, yaitu positif, dan juga neutron, yaitu berbentuk bola warna merah ini. Nah, suatu lingkaran ini merupakan kulit atom. Nah, dari pola ini yaitu merupakan inti atom. Pembahasan selanjutnya ada molekul. Molekul adalah gabungan atom-atom yang sejenis atau sama.
Nah, molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Berikutnya ada ciri-ciri molekul. Ada 5 ciri-ciri dari molekul. Yang pertama, memiliki 2 atau lebih atom unsur yang sama. Yang kedua, molekul unsur tidak bisa terurai menjadi zat lebih sederhana hanya dengan reaksi kimia biasa. Yang ketiga, terdapat inti atom yang mencakup proton dan elektron. Yang keempat, bersifat netral. Maksudnya adalah molekul unsur tidak memiliki muatan. Dan yang kelima, perbandingan massa unsur penyusun tidak tetap. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari molekul unsur. Yang pertama ada oksigen dengan simbolnya O2, terus ada hidrogen, simbolnya H2, nitrogen, ada fluor, klorin, bromin, iodin, ozon, fosfor, dan oktasulfur. Nah, untuk jenis-jenis molekulnya ada 2. Yang pertama molekul diatomik dan yang kedua adalah molekul poliatomik. Nah, jadi apa sih perbedaan antara kedua molekul ini? Nah, yang pertama molekul diatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang terbentuk dari 2 atom yang sama jenis unsurnya. Yang kedua ada molekul poliatomik. Nah, molekul poliatomik ini terbentuk dari lebih dari 2 atom yang sama jenis unsurnya, kemudian bergabung dan membentuk sebuah molekul. Ozon merupakan salah satu contoh dari molekul poliatomik ini. Selanjutnya ada rumus molekul diatomik. Nah, seperti kita ketahui bahwa molekul diatomik itu adalah suatu molekul yang terdiri dari atom-atom yang sejenis. Misalnya adalah oksigen. Nah, oksigen itu rumus molekulnya adalah O2. Jadi hanya atom O saja yang ada di sana. Jadi misalnya contoh lain ada nitrogen. Nitrogen rumus molekulnya N2. Terus ada hidrogen, rumus molekulnya H2. Fluor, rumus molekulnya F2. Dan klor, rumus molekulnya adalah Cl2. Nah, berikutnya adalah rumus molekul poliatomik. Berikut ada contoh-contoh dari molekul poliatomik ini. Yang pertama ada ozon dengan rumus O3. Nah, jenis molekulnya adalah triatomik. Yang kedua ada fosfor dengan rumus P4 dan jenis molekulnya adalah tetraatomik. Yang ketiga namanya belerang, rumusnya adalah S8, jenis molekulnya itu adalah oktaatomik. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah ion. Ion merupakan atom atau molekul yang memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron sehingga jumlah elektronnya berbeda dengan jumlah proton. Jika jumlah elektron lebih sedikit dari proton atau kehilangan elektron, maka ion tersebut bermuatan positif. Nah, jenis-jenis ion ini juga ada 2 loh teman-teman. Yang pertama ada kation dan yang kedua adalah anion. Nah, apa sih perbedaan antara kation dan anion ini? Jenis ion yang pertama adalah kation. Kation merupakan suatu ion yang membawa muatan positif yang disebabkan karena jumlah proton dalam suatu spesies lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Kation pada umumnya terbentuk akibat dari suatu spesies yang kehilangan satu atau lebih elektronnya. Selanjutnya, jenis ion yang kedua adalah anion. Anion merupakan suatu ion yang membawa muatan negatif yang dikarenakan jumlah elektron pada suatu spesies lebih besar daripada jumlah elektronnya. Anion dapat terbentuk karena suatu spesies menarik atau menangkap elektron dari spesies lain yang kehilangan elektron. Selanjutnya yaitu adalah senyawa. Senyawa merupakan zat murni atau tunggal yang diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang sederhana melalui proses kimia. Nah, contohnya itu air dengan rumus H2O. Nah, H2O ini dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan oksigen O. Nah, yang selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu campuran homogen dan yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya itu air sirup dan air garam
Nah, yang kedua campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zatnya itu tidak tercampur sempurna. Contohnya itu air kopi, lalu ada air dengan tepung dan lain. Materi selanjutnya yaitu larutan asam basa. Nah, yang pertama kita akan membahas larutan asam. Nah, apa sih larutan asam itu? Nah, larutan asam tentu aja sudah nggak asing lagi di telinga kita karena kita banyak menjumpai larutan asam ini di kehidupan sehari-hari, apalagi pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, contohnya itu kayak jeruk dan juga lemon dan lain-lainnya. Nah, pada saat memasak kita juga mengenal salah satu bahan penambah makanan yaitu cuka dapur. Nah, cuka dapur ini mengandung asam yaitu asam asetat. Nah, pada aki kendaraan juga mengandung asam yaitu asam sulfat. Nah, asam dalam lambung yaitu asam klorida yang berfungsi membantu proses pencernaan. Berikut ciri-ciri atau tanda dari larutan asam. Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu rasanya yang masam. Nah, yang kedua yaitu dapat menimbulkan korosi, dan yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, contohnya yaitu hujan asam. Nah, larutan asam ini selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, namun bila kita itu tidak berhati-hati dalam penggunaannya, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, contohnya itu terjadinya hujan asam. Nah, selanjutnya yaitu larutan basa. Nah, larutan asam dan basa ini tentu sudah tidak asing di telinga kita karena kita sering mendengar istilah asam dan basa. Nah, basa merupakan larutan yang banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh benda yang mengandung basa biasanya itu adalah sabun, obat mah, dan juga pupuk. Namun dalam penggunaannya sehari-hari, larutan basa ini pada umumnya dicampur dengan zat lain. Nah, berikut ini adalah sifat dari basa. Yang pertama, basa itu mempunyai rasa yang agak pahit. Nah, yang kedua, larutan basa ini terasa licin apabila di kulit. Nah, yang ketiga, larutan basa ini dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, contohnya seperti di dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam ini sering sekali direaksikan dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau biasa kita sebut dengan reaksi netralisasi. Nah, larutan basa akan menetralkan larutan asam yang membentuk air atau H2O. Nah, selain membentuk H2O, pada reaksi netralisasi juga bisa dihasilkan garam. Nah, beberapa contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH. Nah, yang kedua, untuk pengobatan pengobatan sengatan serangga. Nah, yang ketiga, melindungi kerusakan gigi. Nah, yang keempat yaitu pengolahan tanah pertanian. Untuk materi selanjutnya yaitu indikator. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam ataupun basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami ini bisa ditemukan dari berbagai jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan yang termasuk indikator alami ini akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Contoh indikator alami ini bisa kita temukan seperti kunyit, kubis ungu, kubis merah, mawar, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Selanjutnya yaitu garam. Garam adalah
Larutan yang terbentuk dari sisa asam dan sisa basa yang bereaksi. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolah makanan, dan bahan pengawet. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen ini yaitu campuran air dengan minyak. Selanjutnya yaitu cara pemisahan campuran. Cara yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah suatu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat pada campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran lebih sedikit. Yang ketiga yaitu penyubliman. Penyubliman atau destilasi ini yaitu cara penyulingan dilakukan dengan memisahkan satu zat cair dari campurannya. Prinsip kerja ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga zat saat menguap memiliki zat yang akan terpisah. Yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur di dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh medium gerak. Cara yang kelima yaitu sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang terdapat penyubliman atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut dengan perubahan fisika. Komposisi materi juga tersebut juga tidak berubah. Misalnya es yang mencair baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, kedua-duanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain yaitu menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Untuk yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang terdapat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asal. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga yaitu terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, yang kelima terjadinya perubahan suhu. Salah satu jenis perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru. Selain terbentuknya zat baru, ciri-ciri perubahan kimia lainnya adalah terbentuknya gas dan endapan. Untuk yang pertama, ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu perubahan gas.
Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Gas yang terbentuk dapat kamu lihat dalamnya yaitu wujud seperti gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lainnya adalah reaksi elektrolisis air HO dengan gas hidrogen atau H dan oksigen. Yang kedua yaitu perubahan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut dengan endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat atau NSO, menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Yang ketiga yaitu perubahan warna. Contoh reaksi kimia yang menghasilkan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambahkan dengan air warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk yaitu CuSO, SH dengan O. Yang selanjutnya yaitu perubahan suhu. Reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau dialiri kalor dari atau ke luar lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah apabila suhu pereaksinya. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!